apakah Pancasila bisa diubah? Jika Pancasila diubah berarti Indonesia juga tidak lagi Indonesia. Pancasila diubah maka pandangan hidup bangsa Indonesia pun juga akan hilang arah. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selama-lamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu. Hai teman-teman, jumpa lagi di Hai Bila. Kali ini kita ada di segmen Bila Talk ya. nih. Bila Talk. Saat ini kita lagi ada di mana Kak Silky? Kita lagi ada di makam Sang Proklamator, makam Bung Karno, tepatnya di Kota Blitar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi ini, Kak. Iya, Apa sesuatu itu? yang lagi panas-panasnya kemarin Iya. dibicarakan sampai berubah-ubah juga ya dari benar. HIP ke PIP. Ya, tapi kita nggak akan jauh bahas tentang HIP ataupun PIP. Kali ini kita bahas tentang Pancasila itu sebenarnya sedalam apa sih, sepenting apa sih, atau Pancasila itu sebenarnya bisa nggak sih diotak-atik oleh hanya sebuah RUU? Iya, sebenarnya apa sih arti Pancasila untuk bangsa Indonesia ini? Betul. Nah, oke Kak, jadi kita langsung aja nih ya bahas sebenarnya pentingnya Pancasila, arti Pancasila pada hierarki perundangan di Indonesia itu apa sih? Jadi dalam TAP MPR sendiri, jadi Pancasila itu merupakan dasar dari segala dasar hukum. Jadi tepatnya kalau ada di hierarki perundang-undangan dia tuh ada di atas. Jadi dia tuh ada di atas undang-undang. Jadi Posisi tertinggi. dia bukan sama sejajar dengan undang-undang. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang, kemudian ada Perpu, ada PP dan lain sebagainya sampai ke bawah sampai ke Perda. Berarti Pancasila merupakan dasar dari segala dasar hukum begitu ya. Jadi kalau ditanya, kadang ada ya Kak Silky yang tanya. Kebetulan Kak Divi sering juga membahas atau mengajar mengenai Pancasila. Sebenarnya Pancasila itu apakah mungkin diubah? Itu kan pertanyaan kaum milenial pada saat ini. Karena pasti dibilang Pancasila sudah tidak suitable lagi. Dengan keadaannya saat ini sudah tidak relevan. Gitu. Pancasila sudah kuno. Pancasila sudah bahkan Pancasila sudah dinilai melenceng jauh. Ada yang bilang seperti itu. Tetapi di sini kita harus paham dulu konsep dari Pancasila. Pancasila itu merupakan dasar negara. Ingat, dasar negara. Kalau kita umpamakan Indonesia itu adalah sebuah bangunan, maka Pancasila itu adalah pondasinya. Yang mana kalau kita tidak mungkin, kita punya sebuah rumah aja Kak Silky, kita tidak mungkin mengubah pondasi dengan begitu saja tanpa merobohkan rumahnya. Berarti kesimpulannya apabila pondasinya yang dirubah berarti akan runtuh begitu ya Kak bangunannya. Jadi kalau ditanya apakah Pancasila bisa diubah, jika Pancasila diubah berarti Indonesia juga tidak lagi Indonesia. Indonesia bukan lagi Indonesia yang merdeka, bukan lagi Indonesia yang berdaulat, Indonesia bukan lagi Indonesia seperti sekarang ini. Jadi tidak. Jadi kalau ditanya gitu kan, bisa atau tidak? Ya bisa karena Indonesia berarti Indonesia sudah bukan Indonesia. Tapi kalau ada pertanyaan, apakah Pancasila bisa diubah di Indonesia? Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Apalagi kemarin sempat dibahas juga HIP atau PIP ya, atau mungkin nanti ada revisi lagi, kita tidak akan pernah tahu ya. Dia hanya sebuah RUU. Yang mana RUU itu hanya bisa merevisi sebuah undang-undang, dan perlu lagi kita pahami bahwa Pancasila itu ada di atas undang-undang. Jadi tidak bisa begitu saja Kak Silky direvisi. Kalaupun dia akan diubah pasalnya, misalnya kemarin kan yang diubah bukan semuanya, bukan tubuh Pancasila, tapi sebagian katanya.
Pancasila itu adalah kesatuan. Kalau dibilang 5 sila ini, pertama Tuhanan Tuhanannya yang Maha Maha Esa. Esa. Di situ adalah wujud ya, kalau kita boleh bilang bagaimana keluhuran atau nilai spiritual dari Indonesia itu yang membuat kita beda dengan negara-negara lain adalah kita menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Kalau di negara lain kita bisa tahu ya, teman-teman semua juga bisa tahu ateis diakui. Oh iya. Tapi benar. di Indonesia kita tidak harus bisa. beragama ya. Tidak bisa. Kak Jadi Divi. kalau kita bedah sebenarnya ini panjang lagi Kak Silvi. Iya. Kalau dibedah panjang lagi mungkin nanti kita bisa berbicara tentang Pancasila lebih deep lagi ya, Iya. lebih deep lagi. Tapi istilahnya dalam sila pertama itu tertuang bahwa Pancasila itu dengan ketuhanannya Maha Esa itu berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Dari 5 agama itu 6 ya, sekarang Iya, 6. sekarang Ada 6 Konghucu. ada 6 agama. Jadi ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan juga Konghucu. Itu mengacu pada satu Tuhan yang esa. Jadi begitu indah. Meskipun kita berbeda-beda agamanya, tetapi tetap bermuara pada satu Tuhan. Iya benar. Kemudian sila kedua apa Kak Silki? Kemudian sila kedua itu teman-teman kemanusiaan yang adil dan beradab nih Kak Divi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sama-sama tahu bahwa PBB sangat menjunjung tinggi human rights atau hak asasi manusia. Tetapi kemanusiaan yang adil dan beradab ini kalau kita bedah berarti adalah Indonesia ini sangat menjunjung tinggi human rights atau hak asasi manusia yang beradab. Jadi kemanusiaan yang beradab itu lebih tinggi daripada HAM. Maka di sini kita patut bangga ya bahwa Indonesia itu sangat menghargai Tinggi nilai kemanusiaan. nilai berarti kemanusiaan begitu ya, Kak? yang adil. Jadi sudah nilai kemanusiaan tapi yang adil dan juga harus beradab. dan begitu. beradab. Wah, Itu bagus. kalau dibedah juga panjang lagi, ada butir-butirnya. Iya. Tapi itu secara keseluruhan itu kita bisa tahu bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan juga menjunjung tinggi keberadaban. Yang selanjutnya ini ada Persatuan Indonesia nih Kak Divi. Mari kita bedah Persatuan Indonesia ini apa sih sebenarnya? Jadi Indonesia itu adalah negara yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari pulau yang paling ujung ya sampai Ya, ke ke pulau yang ujung ujung lagi lagi, dari barat sampai ke timur kayak yang kita tahu. Kalau di negara-negara lain seperti di Amerika, di Australia, itu mereka punya banyak pulau tetapi dipisah oleh negara-negara bagian. Iya, benar. Tetapi Indonesia tidak begitu. Makanya di sini NKRI itu harga. Kenapa sih? Kadang ada ya salah satu anak-anak muda milenial ya di Iya, Indonesia. Kenapa milenial khususnya. NKRI itu tidak diubah saja? Kenapa NKRI itu harga mati? Iya, harus harga mati. Kenapa sih ya? Ini kan menjadi pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Bu. Ya, kenapa? Karena padahal banyak yang bilang kalau saja Indonesia seperti Australia dibagi negara-negara bagian, mungkin Indonesia akan jauh lebih maju. Iya, jauh lebih maju. Nah, tetapi Indonesia tidak seperti itu. Ya, Kita tetap menjunjung tinggi persatuan meskipun kita banyak, tetapi kita tetap adalah satu Indonesia. Makanya kan sekarang juga di era pemerintahan Bapak Jokowi juga diadakan pemerataan pemerataan pembangunan ya, yang dulu Papua tidak disentuh ya, sekarang pun juga mulai sudah ya. mulai disentuh gitu. Itu merupakan wujud dari sila ketiga. Jadi itu merupakan keberagaman yang sangat luar biasa. Penduduk asli di Indonesia itu adalah orang Indonesia sendiri. Kita patut bangga Kak Selgi. Iya, benar. Kita tahu Australia dengan sukunya Aborigin, itu pun suku Aborigin juga sudah tidak eksis di Australia. Tetapi di Indonesia kita lihat, kita suku Jawa, Iya. kita suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Melayu, ada suku Bugis dan banyak lagi suku ya banyak lah, Suku-suku di Indonesia, banyak ada sekali. puluhan ribu suku di Mereka Indonesia, semua berarti. tetap satu Indonesia. Iya. Mereka tetap bersatu, mereka tetap bertanah air satu dengan berbagai bahasa, Iya, dengan berbagai suku, berbagai bahasa. tetap satu Indonesia. Iya, berarti jikalau kita punya, mungkin kita latar belakangnya dari Jawa nih Dari Kak, pakai Jawa. bahasa Jawa, kita dari Sunda pakai bahasa Sunda, kita dari Ambon pakai bahasa Ambon, Iya. tapi kita harus tetap satu Indonesia Satu untuk Indonesia. mewujudkan sila yang ketiga yaitu persatuan Persatuan Indonesia. Betapa indahnya ya sebenarnya. Sebenarnya Maknanya sangat luas sekali sangat ya Kak luas Divi sekali, ya. sangat luas Iya. sekali. Jadi kemudian yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. kebijaksanaan dalam dan permusyawaratan perwakilan. Ini gimana, Kak? ini sila yang luar biasa indah jika kita menerapkannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kenapa? Jadi di sini pemimpin kalau dibedah segi baiknya, pemimpin itu yang kita tunjuk itu adalah kita yang menunjuk dan pemimpin itu kerja buat kita. Terbukti Indonesia memiliki wakil-wakil rakyat meskipun ya kita banyak tahu ya wakil rakyat Iya.
dengan segala problematikanya, tetapi ya itu adalah oknum. Benar, Tetapi benar. sebenarnya Indonesia sudah dirancang memiliki sistem pemerintahan yang mengedepankan aspirasi rakyat. Iya. Sehingga ada wakil-wakil rakyat yang siap menampung aspirasi rakyat di daerah ya Kak. betul Diki. sekali. Benar sekali. Dan itu pun juga luar biasa. Di negara-negara lain pun Iya. tidak banyak yang menganut sistem seperti itu. Makanya kalau kita bilang gitu kan, kita selalu saja memojokkan DPR ya. Iya. Di sini pun saya tidak membela apa yang dilakukan oleh oknum-oknum, kembali oleh Iya, benar. oknum-oknum yang ada di wakil rakyat sana. Itu sesuatu hal yang patut dibenarkan, tetapi jika itu dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, baik kita sebagai rakyat, kita harus bisa memilih wakil rakyat yang bisa Iya, yang memang mengemban tanggung jawab, amanah begitu ya, mengemban Kak. amanah, Benar. itu akan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, karena kita rakyat, kita juga berhak atas Indonesia, bukan hanya pemimpin. Jadi presiden memimpin dengan kediktatorannya tidak seperti itu, tapi kita rakyat juga kita bisa untuk mengaspirasikan bagaimana ke depan Indonesia bisa maju, kan luar biasa Iya, indah ya Kak Silki. Luar biasa indah sebenarnya kalau kita bedah satu persatu ya Kak, ternyata Iya. sila-sila ini ternyata mengandung banyak sekali amanah untuk Betul. kita sebagai warga negara, apalagi Betul. khususnya saya sebagai generasi penerus ya. Betul. Selanjutnya kita ke sila kelima, yaitu sila keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bisa jadi satu sila yang konklusi, jadi konklusi dari keempat keempat sila sila. ya, Kak, ya. Yang menang sebenarnya kelima sila ini adalah saling berkesinambungan. Jadi tidak bisa kalau satu diubah, yang lain pun akan ikut berubah, nggak bisa. Oke. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu artinya kita hubungkan ke sila pertama. Sila Iya. pertama artinya adalah semua rakyat Indonesia, semua warga negara Indonesia berhak untuk memeluk salah satu agama, dan itu dibebaskan ya dengan 6 agama yang diakui di Indonesia, dengan beribadah secara bebas, dilindungi, dan tetap mengacu ke satu Tuhan. Itu artinya kita meskipun berbeda-beda agama, tapi kita tetap satu, tetap Kita harus adil, bertuhan begitu tetap ya, Kak. adil. Iya. Itu merupakan suatu keadilan. Baik saya maupun Kak Silki maupun Iya. mungkin yang beragama lain pun itu tetap bisa memiliki tetap menerima keadilan yang sama dalam Iya, beribadah, seperti itu. Iya. Kemudian dalam memperoleh hak asasi manusia. Iya, benar. Hak asasi manusia pun di sini juga didapatkan secara adil ya, antara orang satu dengan orang lain, dengan bukti bahwa ada satu asas bahwa semua orang sama di muka hukum. Di mata hukum Di begitu mata ya, hukum. Kak, iya. Ya kalau yang sudah pernah belajar hukum itu sudah tidak asing lagi, Iya, istilahnya tidak iya. asing lagi. Jadi makanya di sini tidak bisa, sekali lagi tidak bisa, yang diubah hanya beberapa sila saja kok, misalnya hanya 2 sila saja, yang 3 tetap. Kemarin kan tetap saya dengar ada yang kemudian Pancasila menjadi Trisila Trisila dan Ekasila. dan Ekasila. Itu Iya. tidak bisa. Jadi Pancasila itu kembali lagi bahwa Pancasila itu tidak bisa diubah. Pancasila itu merupakan batang, tuh kan pernah dengar ya Kak Sylvia, Iya. batang tubuh Pancasila. Batang tubuh Pancasila, benar Pancasila itu sekali. adalah satu tubuh, bukan satu kesatuan yang kemudian dirangkum beda ya. Benar. Kalau kita bicara soal UUD 45 itu banyak pasal itu bisa jalan satu-satu. Iya. Atau mungkin KUHP itu banyak pasal bisa jalan satu-satu. Tetapi kalau Pancasila itu merupakan satu tubuh Pancasila, tidak bisa diubah menjadi Trisila, apalagi Iya, Ekasila. Ekasila Itu tidak ya, bisa. Kak. Kalau Oke. UUD itu aja pun kan tidak bisa dengan RUU, tetapi Iya, benar. dengan amandemen. Undang-Undang Dasar begitu. Berarti Pancasila ini antara sila satu dengan sila yang lain ini saling berkaitan. Saling ya, Kak? berkaitan. Dan apabila hilang satu ini apa yang akan terjadi? begitu, Berarti Kak? bukan Pancasila lagi. Berarti bukan dasar negara Indonesia sudah berubah. Jadi kita patut mewaspadai ya. Iya, benar. Jika Pancasila kembali akan dirubah berarti ada wacana bahwa Indonesia bukan lagi adalah Indonesia. Iya, Tidak benar. bisa. Jadi ibarat rumah yang seperti yang saya bilang tadi ya, kita Iya. bahas tadi di awal gitu kan. Satu bangunan jika pondasinya dirubah, maka rumah itu harus dihancurkan harus dulu. runtuh begitu ya. Dihancurkan dulu. Berarti kesimpulannya adalah apabila Pancasila dirubah berarti bangunan yang berarti bangsa Betul. Indonesia berarti akan runtuh begitu ya, Kak. Betul. Wah, ternyata mungkin teman-teman juga baru tahu ya setelah dibedah satu persatu, ternyata Pancasila ini maknanya ini sangat banyak sekali dan sangat luas sekali, dan memang Pancasila ini sebagai falsafah ya, Kak. Jadi Sebagai pandangan benar. hidup negara Pandangan begitu. hidup. Iya. Jadi kalau Pancasila dihilangkan sudah pasti gimana sih kalau sebuah pandangan hidup dihilangkan, berarti seorang kan kehilangan arah Iya, dan kehilangan tujuan. arah. Benar sekali. Iya, ternyata Pancasila ini termasuk dasar negara, adalah dasar negara begitu Dasar ya, negara dan yang tidak bisa diotak-atik,
tidak bisa dirubah lagi meskipun hanya dirubah satu silanya saja, Tidak begitu bisa, ya Kak dan Divi? perlu diingat lagi Pancasila tidak bisa diubah dengan hanya rancangan undang-undang atau RUU, karena Pancasila tidak sama dengan undang-undang. Iya. Pancasila itu ada di atas daripada Paling UUD. atas begitu ya Kak? Ada di atas. Jadi kalau UUD saja untuk merubah kan UUD Harus dirubah 4 kali, diamandemen, itu gitu ya? amandemen, dan itu pun dan itu pun UUD gitu. Pancasila tidak bisa. Jadi kalau Berarti Pancasila Pancasila karena dasar negara, dia adalah dasar negara. Dan kalau kita boleh melihat sejarahnya, mungkin teman-teman semua bisa lihat ya sejarah Pancasila. Iya, Ada di YouTube Iya, sih banyak kalau sekali ya, kalau benar. mau belajar, Iya, itu nilai spiritualnya juga sangat tinggi. sangat tinggi, benar sekali Kenapa Kak Divi, ya. Pancasila itu bisa ada? Maksudnya bisa bertepatan Indonesia merdeka, kita udah punya Pancasila. Iya. Kita bisa pikirkan nggak bagaimana pada saat itu Kita belum punya dasar negara. nah bagaimana kita bisa iya. diakui, padahal pada Benar. waktu itu Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, itu Indonesia nggak tahu. Iya, nggak tahu. Bahkan Jepang pun juga nggak tahu. Iya, Itu benar. salah satu misi rahasia. Tetapi saat itu nilai spiritualnya yang bisa kita ambil, kita sudah punya Pancasila sebagai dasar negara. Kalau memang apa ya, itu merupakan nilai sakral. Pancasila itu merupakan salah satu nilai sakral Indonesia yang sebenarnya tidak bisa diotak-atik begitu saja, Benar Kak sekali. Silvi. Wah. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, Pancasila itu adalah, kita perlu tahu, adalah dasar dari segala dasar hukum. Itu yang ada di TAP MPR. Jadi benar. itu yang tidak bisa lagi diubah oleh RUU. Iya. Kita tahu yang bisa diubah itu adalah batas di UUD 45 ya, pembukaan UUD 45. Itu pun hanya itu pun merubahnya tidak dengan RUU tetapi dengan amandemen. Amandemen. Dan Pancasila itu letaknya ada di atas dari Undang-undang dasar. dari undang-undang ya. dasar. Dari segala dasar hukum di Dari Indonesia. jadi ya, kalau Pancasila. jadi kalau misalnya Pancasila diubah, Iya. berarti semua undang-undang yang ada pada waktu Pancasila itu ada, itu harus direvisi semua, dan juga. itu adalah hal yang tidak mungkin. Itu adalah konsekuensi hukum yang harus dilakukan bila sumber dari segala sumber hukumnya diubah, maka semuanya juga harus diubah. iya. Dan itu adalah hal yang paling tidak masuk akal. Iya, benar. Berarti maaf ini saya potong Kak Divi, berarti begini, jika Pancasila ini diubah berarti kita sama seperti merubah bangsa dan membangun bangsa ini kembali, apakah begitu Betul. Kak? Jadi kita umpamakan kita seperti merobohkan sebuah rumah kemudian membangun sebuah Iya, rumah membangun baru kembali. dengan pondasi yang baru. Oh begitu ya Kak. Nah, seperti itu. Jadi seperti membangun sebuah negara baru, sebuah negara yang berbeda dengan Indonesia dan bukan Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Pancasila tidak bisa dipisah-pisahkan antara sila 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu merupakan satu tubuh, satu kesatuan. Dia adalah falsafah atau pandangan hidup dari Indonesia, dan kalau bisa dipastikan kalau Pancasila diubah, maka pandangan hidup bangsa Indonesia pun juga akan hilang arah, akan berubah. Seperti itu Kak Silvi. Jadi untuk para generasi muda ya, pesan dari saya untuk kita semua, tetap cintai Pancasila, tetap junjung tinggi Pancasila. Pancasila tidak ada di Indonesia. Pancasila itu ada di dalam hati, dimanapun kita berada, dimanapun kita itu tinggal, dan mungkin ada yang di luar negeri, sekolah di luar negeri, tidak boleh kita itu membenci atau bahkan ingin berpikir merubah dari Pancasila. Tetap Pancasila itu adalah jiwa kita, soul dari kita. Jadi kalau ditanya siapa, Pancasila adalah kita. Siapa kita? Adalah Pancasila. Wah, Oke. luar biasa sekali ya teman-teman. Bahasan kita kali ini sangat bermuatan, sangat memiliki muatan yang besar begitu ya. Ternyata Pancasila ini jika kita bedah satu persatu. Nah, Oke. terima kasih Kak Divi telah memaparkan Oke. singkat ya tentang Singkat Pancasila. Pentingnya Pancasila itu apa? Selebihnya kita akan bahas. Mungkin teman-teman Ya, ada teman-teman pertanyaan, ada bisa pertanyaan. menuliskan di kolom komentar, dan Betul. mungkin bisa merequest ya Kak, kita next video kita mau bahas apa, kita mau bahas Betul. sesuatu yang viral apa, sesuatu yang in apa, dan mungkin kita mau bahas Pancasila lebih dalam, boleh juga Betul, ya Kak. boleh Divi, juga. ya? Oke. Tinggal komen di bawah, nanti akan kami jelaskan Iya, secara benar lebih sekali. detail dan secara lebih dalam lagi tentang Pancasila. Oke teman-teman ya, cukup sekian video dari Video kami dari kami. di Bila Talk kali ini Iya. membahas tentang Pancasila. Buat yang suka bisa tekan like videonya, komen dan juga subscribe, dan juga bisa juga share ke semua sosial media Iya, yang benar. kalian miliki. Oke, Oke. terakhir akhir kata, siapa kita? Pancasila. Kita siapa? Pancasila.